Halo, selamat sore semuanya, rekan-rekan mahasiswa keperawatan, pejuang kesehatan jiwa. Saya Antonia. Sore hari ini kita sama-sama akan membahas secara mendalam mengenai salah satu masalah utama dalam keperawatan jiwa, yaitu gangguan sensori persepsi halusinasi. Apa sih halusinasi? Halusinasi itu merupakan perubahan persepsi terhadap stimulus baik yang internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang dan berlebihan, atau kalau kita biasa mendengar katanya terdistorsi. Nah, di dalam standar keperawatan diagnosis keperawatan Indonesia itu dengan kode D0085. Nah, ada yang penelitian lain adalah halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari proses panca indera tanpa adanya rangsangan eksternal. Gangguan persepsi halusinasi ini adalah merupakan suatu gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Nah, bagaimana prosesnya di otak? Ada 3 bagian otak yang mengalami. Yang pertama adalah korteks prefrontal. Di sini merupakan pusat kendali, di mana mengalami disfungsi di dalam hipofrontalitas. Di sini terjadi kegagalan, sehingga kegagalan dalam hal membedakan pikiran internal atau dalam hal ini imajinasi dengan stimulus atau rangsangan eksternal yang realita. Lalu di organ yang kedua, di talamus, apa sih yang terjadi? Talamus ini kita ingat bahwa dia sebagai penyalur sensori. Di sini akan terjadi kegagalan dalam menyaring informasi. Jadi sampah informasi yang seharusnya dibuang justru masuk ke dalam alam bawah sadar. Lalu yang ketiga, organ namanya lobus temporal. Lobus temporal ini merupakan area auditori. Nah, area di sini ada kita kenal namanya area Broca, area Vernix, di mana dua area ini akan aktif bersamaan. Di otak ini, kalau area ini aktif bersama, dia akan memproses pikiran internal seolah-olah mendengar orang lain berbicara nyata. Jadi itu yang terjadi pada pasien-pasien dengan halusinasi. Rantai reaksi penyakit atau dampak secara psikososial. Nah, jadi kita lihat akar persoalannya itu apa? Dari stresor. Ini lebih banyak terjadi karena penyebab yang paling utama adalah genetik ya. Menyebabkan disregulasi. Di sini kita tahu bahwa dopamin di jalur ini dopamin ini akan berjalan ke jalur yang namanya mesolimbik ya. Lalu menimbulkan suatu kegagalan filter di talamus, menyebabkan disfungsi korteks prefrontal sehingga mengaktifasikan area auditori, area visual, menyebabkan manifestasi yang kita lihat baik dari pikiran, perasaan, dan perilaku pasien atau kognitif, afektif, atau psikomotorik ada mengalami suatu perubahan. Misalnya di kognitif, hilangnya self monitoring. Nah, pikirannya dari klien ini akan diproyeksikan keluar sehingga mengalami suatu kehilangan kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, kalau kita perhatikan di afektif, dia akan terjadi hiperaktivasi dari suatu bagian limbik yang memicu kecemasan hebat, panik, dan bahkan terjadi iritabilitas yang akut ya. Apalagi yang ketiga adalah kita lihat dari perilaku bicara, tertawa sendiri, dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, ada beberapa jenis dari halusinasi. Ada 5 ya. Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan. Nah, dari semua ini 70% itu secara ini penelitian mengatakan lebih banyak pasien-pasien itu mengalami dengan gangguan pendengaran. Penglihatan itu 20%, sedangkan penciuman, pengecapan, perabaan itu sekitar 10%. Jadi umum yang terjadi adalah pendengaran. Nah, bagaimana tahapan halusinasi? Ada 5 tahapan. Ada yang dikatakan sleep disorders, di mana klien kita itu merasa banyak masalah sampai tertekan, sehingga sulit tidur, yang berlangsung terus-menerus sehingga terbiasa menghayal dan menganggap hal tersebut sebagai pemecah masalah. Lalu dia masuk ke tahap kedua atau comforting,
Di sini terjadi ansietas yang sedang. Ada kesepian, rasa takut, serta mencoba berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietasnya. Itu tahap kedua. Nah, ke tahap ketiga, condemning. Di sini terjadi ansietas kecemasan yang berat, di mana pengalaman sensori menjijikan dan sangat menakutkan. Klien merasa asik dengan pengalaman sensori dan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Lalu tahap keempat, controlling. Di sini terjadi ansietas yang sangat berat. Jadi kita akan melihat klien itu berhenti sejenak, menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasi tersebut. Lalu yang kelima adalah konsekuensi. Jadi tahap ini terjadi pada panik, pengalaman sensori yang sangat mengancam jika dia mengikuti perintah halusinasi dan sangat membahaya. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya dia mendengar halusinasi pendengaran, dia kadang-kadang mengikuti suaranya. Oh, kau keluar rumah dan pergi ini melempar rumah orang. Jadi dia mengikuti. Itu padahal sudah di fase atau tahapan yang kelima. Itu sangat membahayakan. Nah, bagaimana tanda dan gejala dari halusinasi? Yang tadi kita sudah sedikit membahas. Di sini kita lihat dari kognitif, sosial, dan afektif. Secara kognitif, dia mendengar bisikan suara, melihat bayangan, dan seterusnya. Misalnya menghidung, sensasi di bawah kulit, dan lain-lain. Dia tidak mampu berpikir secara logis, tidak mampu mengambil suatu keputusan. Ada ambivalen, mudah lupa, ada disorientasi, ada inkoheren. Nah, bagaimana dengan afektifnya? Nah, di sini klien merasa senang, sedih, rasa takut, khawatir, terganggu. Ada curiganya juga, ada afeknya datar dan tumpul. Lalu kalau kita perhatikan di dalam fisiologis, pasien itu sulit tidur, jadi dia begadang sepanjang malam. Keringat dingin, tanda vital, tanda tekanan darahnya meningkat, respirasinya meningkat, nadinya meningkat. Nah, kalau kita mengobservasi dari perilakunya, kita akan melihat bagaimana dia berbicara, senyum sendiri, tertawa sendiri, komat kamit, menyeringai, mondar-mandir, kadang menyerang, memalingkan muka ke arah suara, dan seterusnya. Kita kalau perhatikan secara sosial, dia menarik diri tandanya, gejala yang dia tampilkan. Dia acuh terhadap lingkungan. Dia tidak mampu berkomunikasi secara spontan. Itu dari kita lihat tanda dan gejala. Nah, bagaimana dengan SDKI, tanda dan gejala macam? Nanti teman-teman tolong perhatikan di tanda mayor dan tanda minor. Untuk kita memastikan bahwa kita mengangkat diagnosa keperawatan ini apakah aktual, atau ke resiko, atau ke promosi. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau kita mengangkat diagnosa aktual bahwa 80-100% data harus ada. Nanti tolong baca. Selanjutnya tanda minor. Bagaimana proses keperawatan selanjutnya? Nah, di dalam pengkajian yang perlu utama kita sebagai seorang perawat perhatikan, yaitu ada 5. Yaitu pertama, isi halusinasi, waktu halusinasi, frekuensi, situasi, dan respon terhadap halusinasi. Apa yang kita tanyakan pada saat isi? Apakah dia mendengar atau dia melihat? Suara itu berkata apa? Waktu kita bertanya itu untuk waktu terjadinya halusinasi, kapan halusinasi itu terjadi? Selanjutnya kita akan bertanya bagaimana frekuensi, seberapa sering halusinasi itu muncul? Apakah sehari sekali, ataukah sehari 3 kali, berapa kali sehari? Lalu situasi apa? Dalam situasi apa suara itu muncul? Misalnya dia lagi tidur, dia lagi makan, ataukah dia lagi ngelamun, dan lain-lain. Lalu bagaimana responnya? Bagaimana perasaan pasien kalau ada suara-suara itu muncul? Apa yang dia lakukan setelah suara itu muncul? Nah, untuk menentukan diagnosa itu tolong teman-teman kembali lihat lagi channel saya di materi tentang asuhan keperawatan secara umum, bagaimana kita menetapkan diagnosa dan lain-lain. Tetapi di sini saya menyampaikan bahwa kalau kita mengangkat di dalam SDKI ada diagnosa yang namanya gangguan persepsi sensori titik 2 halusinasi. Ya.
perencanaan. Kita masuk karena kita berbasis SDKI, maka kita lihat luaran. Kita buka di buku SLKI. Luaran dari gangguan persepsi sensori halusinasi itu apa? Oh, ternyata luarannya adalah persepsi sensori dengan L09083. Apa sih definisinya? Persepsi sensori itu adalah persepsi realita terhadap stimulus, baik internal maupun eksternal. Nah, di dalam perencanaan itu selain luaran, kita juga harus menetapkan ekspektasi. Ekspektasi itu kita lihat di dalam luaran bukunya itu. Jadi ekspektasi untuk persepsi sensori pasien dengan gangguan halusinasi itu adalah ekspektasinya persepsi sensorinya membaik. Lalu setelah kita menentukan luaran ekspektasi, kita juga menetapkan kriteria hasil. Nah, ada juga di dalam buku luaran itu sudah ada tetapkan kriteria hasil. Ada verbalisasi, mendengar bisikan, dan seterusnya. Nanti tolong baca di buku SLKI ya. Nah, ini salah satu contoh rumusan intervensi keperawatan berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi kalimatnya seperti ini, setelah diberikan intervensi manajemen halusinasi selama titik-titik hari, diharapkan persepsi sensori membaik. Nah, diharapkan persepsi sensori klien ini membaik, itu ekspektasi kita ya. Lalu kita sambung dengan kriteria hasil. Kita lihat di buku kriteria verbalisasi mendengar bisikannya menurun. Angkanya berapa? Curiga, menurun. Respon sesuai stimulusnya membaik. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah diberikan intervensi manajemen halusinasi selama titik-titik hari, bagaimana cara kita menetapkan harinya? Nah, itu tolong teman-teman perhatikan di channel saya sebelumnya tentang proses keperawatan, konsep dasar proses keperawatan ya. Jadi untuk menetapkan bagaimana berapa hari dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke intervensi. Di intervensi, tadi kita sudah menetapkan bahwa manajemen halusinasi. Nah, di halaman 178 ya. Definisinya adalah mengidentifikasi dan mengelola peningkatan keamanan, kenyamanan, dan orientasi realita. Di situ kita lihat ada observasi, terapeutik, edukasi. Nah, dari observasi, monitor, dan lain-lain, terapeutik pertahankan, dan lain. Nah, edukasi. Di sini dianjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi. Anjurkan bicara pada orang yang percaya. Memberikan dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi. Anjurkan melakukan distraksi. Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik, mengalihkan dengan bercakap-cakap, melakukan kegiatan yang secara teratur. Lalu latih pasien minum obat dengan prinsip 8 benar. Benar nama pasien, benar nama obat, benar manfaat obat, benar dosis obat, benar frekuensi, benar cara pemberian, benar tanggal kadaluarsa, dan benar terakhir adalah benar dokumentasi. Selanjutnya diskusikan manfaat yang didapat untuk mempraktikkan latihan mengendalikan halusinasi, beri pujian ketika mempraktekkan mengendalikan halusinasi. Terakhir kolaborasi dan seterusnya. Nah, intervensi yang kedua, meminimalkan rangsangan. Yang di sini kita perhatikan ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Di edukasi ini ajarkan cara meminimalis stimulus, misalnya mengatur pencahayaan ruangan dan seterusnya. Nah, selanjutnya pengekangan kimia. Di sini kita terapeutik lakukan supervisi, ubah posisi, jelaskan tujuan, dan seterusnya. Nanti dilihat di buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Lalu intervensi pendukung ini banyak ya. Ada beberapa, nanti tolong dibaca di dalam buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, ini yang tadi, bagaimana strategi pelaksanaan edukasi pada pasien. 4 bagian penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, teknik untuk mengontrol halusinasi ada 4 utama. Menghardik halusinasi, lalu mengalihkan atau distrasi. Kalau tadi menghardik, kita melakukan aksi asertif menghentikan stimulus ya. Baik taktik fiksi dengan menutup telinga kalau dia mendengar,
dan berkata keras, "Pergi kau, pergi, saya tidak mau mendengar kau lagi. Kamu adalah suara palsu, kamu tidak nyata." Nah, lalu distraksi, segera mencari perawat atau keluarga kalau di rumah atau tetangga atau kita pergi untuk apa? Mengajarkan supaya dia bercerita saat suara-suara itu muncul agar apa? Fokus kembali ke dunia nyata, kembali ke realita. Lalu yang ketiga, patuh terhadap obat. Minum obat, menyeimbangkan dopamin dan melalui farmakologis ya, dengan meningkatkan 8. Ini salah 8 ya, bukan 6 ya. Lalu 4 yaitu eh, aktivitas terjadwal. Jadi kita membuat satu jadwal rutinitas pasien, menyusun agar pasien itu tidak melamun, waktunya tidak terbuang, sehingga ada rutinitas dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu strategi penting di dalam melakukan untuk mengontrol halusinasi pasiennya. Nah, tadi kita melihat dari SDKI ya, 3S ya. Bukan hanya SDKI, SLKI, dan SIKI. Sekarang kita melihat intervensi-intervensi kemungkinan tidak ada di dalam 3S itu, di dalam SIKI ya, maaf, di dalam SIKI, maka kita juga melakukan lihat dengan evidence based practice ya, berbasis bukti kita untuk melakukan praktek. Jadi contoh, terapi psikoreligiusnya ada kalau muslim ya, zikir dan lain-lain untuk fokus. Lalu terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi bersama teman-teman sebaya, logoterapi juga ada. Lalu kita juga melakukan kolaborasi. Di situ kolaborasi mungkin anti psikotik, kalau dia ada efek samping ekstrapiramidal maka kita anti untuk Parkinson ekstrapiramidalnya ya. Nah, tadi dalam melakukan interaksi kepada setiap pasien, bukan hanya halusinasi, untuk semua pasien-pasien, kita ingat, sekali interaksi, kita harus tahu langkah-langkahnya. Ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di dalam fase orientasi, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah salam terapeutik. Setelah kita melakukan salam, lalu kita evaluasi validasi. Evaluasi, lalu validasi. Jangan lupa kita melakukan kontrak terhadap topik apa yang akan kita lakukan atau tindakan, tujuannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana. Selanjutnya masuk fase kerja, ini kita melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SPO atau standar operasional prosedur SOP ya. Lalu yang ketiga, determinasi. Determinasi itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua adalah RTL. Di evaluasi itu ada evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Di RTL itu ada RTL untuk pasien dan RTL untuk perawat. Misalnya, kalau ini saat hari ini kita lakukan, jam sekarang kita lakukan intervensi untuk teknik menghardik halusinasi dengan cara menutup telinga dan mengatakan, tidak, kamu pergi, saya tidak mau mendengar kamu lagi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Setelah itu kita evaluasi, meminta bagaimana perasaan kamu setelah melakukan latihan untuk mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik. Lalu objektif, coba kamu melakukan sekali lagi teknik langkah-langkah tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke rencana tindakan. Nanti sebentar, kalau kamu mendengarkan suara-suara itu lagi, kamu akan melakukan seperti yang sudah kita latihkan dengan menutup telinga dan mengatakan sekuat-kuatnya dalam hati bahwa pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Itu teknik rencana tindak lanjut untuk pasien. Sedangkan rencana tindak lanjut untuk perawat, baiklah besok saya akan datang dan kita akan membahas tentang bagaimana minum obat yang benar. Lalu waktunya kapan, di mana, dan seterusnya. Setelah selesai kita melakukan salam. Ya, baiklah kita akhiri pertemuan kita, bincang-bincang kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi sampai besok ya. Semoga cepat sembuh. Nah, itu strategi pelaksanaan tindakan yang perlu kita lakukan untuk semua intervensi apapun ya. Nah, ini contoh dokumentasi. Nah,
kita contoh dokumentasi catatan perkembangan para pasien terintegrasi ini sudah saya jelaskan dari topik yang materi saya sebelumnya. Khusus untuk halusinasi kita lihat, misalnya hasil pemeriksaan perawat, dia akan menuliskan seperti ini. Pasien mengatakan mendengar suara-suara mengejek dirinya terutama saat bengong dan menjelang tidur. Pasien mengatakan saat mendengar suara tersebut diam saja. Pasien mengatakan sudah mandi karena disuruh perawat. Pasien mengatakan sudah minum obat sebanyak 2 jenis, warna merah dan putih diberikan oleh perawat. Nah, ini merupakan subjektif yang berisi ungkapan pasien sesuai kondisi, di mana kemampuan pasien setelah diberikan tindakan kemandirian oleh dan mengontrol gejala. Nah, kondisi ini menunjukkan pasien belum mandiri. Nah, nanti instruksinya kita akan menulis apa? Latih kontrol halusinasi. Lalu apalagi? Dan kedua, memberikan obat sesuai dengan terapi ya. Nah, yang ketiga itu tadi instruksinya adalah latih kebersihan, latih pasien minum obat, beri responden dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melakukan di O-nya? Oh, itu pasien mengendiri, tersenyum sendiri, verbalisasi mendengar bisikan menurun, perilaku halusinasi menurun, respon stimulusnya menurun. Nah, itu kita lihat dari kriteria tadi. Kalau kriteria tadi itu kita menentukan akan berhasil pasien ini di akhir, di outputnya adalah 5, maka waktu pasien data awal itu misalnya 1, maka kita akan mengevaluasi setelah itu dia angka berapa, 2 atau 3. Di angka 2 dan 3 itu menurun atau meningkat atau membaik, sangat itu kita harus perhatikan ya. Jadi di ini berisi bahwa evaluasi kondisi pasien, evaluasi kriteria yang sesuai luaran diagnosa, evaluasi kemandirian, dan implementasi dari instruksi yang jaga sebelumnya, PPA atau DCPP ya, dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya beberapa yang perlu kita perhatikan di dalam dokumentasi untuk evaluasi CPPT. P-nya itu dulu kalau kita mengatakan bahwa itu masalah. Jadi maaf, A ya, A itu adalah masalah. Jadi dulu kalau masalah halusinasi pasien belum teratasi, sekarang tidak. Gangguan sensori persepsi titik 2 halusinasi itu A. Nanti baru P adalah setelah diberikan intervensi. Jadi kalau dulu langsung intervensi 1 ini, intervensi 2 ini. Kalau sekarang penulisannya sudah agak sedikit berbeda ya. Itu setelah diberikan intervensi manajemen halusinasi selama 28 hari, maka persepsi sensori membaik dengan kriteria verbalisasi mendengar bisikan menurun, curiga menurun, perilaku halusinasi menurun, dan seterusnya. Baiklah, sudah akhir dari ini. Sebelum saya berakhiri, saya ingin menyimpulkan sedikit. Ada 3 poin penting kunci yang harus kita ingat bersama-sama. Yang pertama, validasi dan empati. Halusinasi itu adalah pengalaman yang sangat nyata bagi pasien. Tugas kita sebagai seorang perawat bukan membantah apa yang mereka lihat, dengar, atau lihat, melainkan membantu mereka membedakan mana yang realita dan tidak, atau mana yang nyata dan mana yang tidak, yang merupakan gejala gangguan persepsi. Yang kedua, kemandirian dari seorang pasien atau klien kita dalam hal ini strategi pelaksanaan yang kita lakukan itu merupakan suatu keberhasilan asuhan keperawatan yang sangat tergantung pada kemandirian pasien dalam melakukan 4 tadi, kontrol halusinasi, yaitu dengan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain atau namanya distraksi, melakukan aktivitas terjadwal, dan kepatuhan minum obat. Lalu yang tidak kalah jauh penting adalah peran keluarga. Pemulihan pasien jiwa tidak terhenti di rumah sakit. Edukasi keluarga untuk menjadi sistem pendukung utama dalam langkah untuk mencegah kekambuhan dari pasien ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi teman-teman di dalam memberikan mendengarkan beberapa hal yang perlu saya kita bersama-sama pelajari. Mari kita berdiskusi
Jika ada bagian yang kurang jelas dan ingin berbagi pengalaman saat melakukan asuhan keperawatan jiwa, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update materi edukasi keperawatan jiwa lainnya. Salam sehat jiwa.